Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi bersama Dira Juris. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Oke, di video kali ini saya bakalan nge-share masalah mesin fotokopi. Nah, kebetulan mesin yang digunakan itu generasi IR6570 kawan-kawan ya. Kita sama-sama lihat gambarnya seperti ini, dan pertanyaannya yang dikeluhkan sama yang punya, apa yang harus diobeng ini lur? Sensor sudah diganti. Nah, kalau teman-teman perhatikan di layar mesin ya, gambarnya ada titik, tanda titik itu di gambar mesin menunjukkan tentunya daerah sensor. Ya. Nah, kemudian kita lihat di skema di programnya yang menunjukkan arah sensor yang terdeteksi 28 ya. Sensor 28. Nah, coba kita kembali lagi, ada gambar sedikit saya kasih lihat ke teman-teman begitu posisi terbuka. Nah, ini sudah terbuka ya. Di mesinnya sudah dibuka dan itu dikasih tanda oleh salah satu yang mengomentari video ini. Nah, seperti teman-teman lihat di sini. Nah, ini dia kalau menurut satu orang yang komen itu menunjukkan ada 2 sensor di situ yang dilingkari. Tapi sebelum kita lanjut ke lihat komentar-komentarnya teman-teman yang lain, ya, coba kita lihat komentar yang pertama. Nah, kebetulan ini bukan cuma dari generasi 6570. Kalau yang saya pernah alami, pernah saya jumpai, generasi 6000 atau 6020 pun itu pasti akan menjumpai masalah yang sama ya, ketika memang daerah-daerah sensor itu bermasalah sehingga titik merah itu yang digambar yang di layar mesin itu akan menunjukkan sekalipun ditutup pintu dia tetap akan mendeteksi tanda jam itu. Nah, sebelum itu, karena di beberapa komentar kalau saya sudah baca itu banyak yang menunjukkan bahwa yang bermasalahnya itu sesuai yang di skema atau di program mesin, dia menunjukkan arah ke sensor angka 28. Kalau di angka 28 itu benar, yang dilingkari tadi itu adalah sensor yang 2, sensor regis vertikalnya. Padahal kalau saya pribadi yang memprediksikan dan pernah saya jumpai, itu bukan di situ Bang. Nah, kita coba baca dulu komentar yang pertama. Ada di situ yang komen. Nah, teman-teman lihat di sini komennya ini cuma nyimak doang. Kemudian ada lagi yang komen di situ, kabelnya dicek. Kemudian cabut semua kabel motherboard, terus pasang lagi. Pernah mengalami gitu, pusing juga, tukar-tukar sensornya dengan yang sejenisnya. Nah, artinya apa? Menurut dia, menurut yang komen ini, si Mamat ini, kabel-kabel yang ada di mainboard itu entah mainboard dia tuju atau DC control ya, dia minta cabut pasang katanya ya, sensornya minta dioper-oper gitu ya. Nah, kemudian di sini ada lagi yang komen, oh dia balas nih, Mamat Lego, terima kasih masukannya, akan saya praktekkan. Ini mungkin yang punya ya. Ternyata masih tetap Om. Nah, dia sudah praktekkan yang minta dicabut-cabut yang dari entah dari DC control atau my controlnya. Ternyata hasilnya masih nihil ya. Masih zong. Nah, kenapa lagi Kang mesinnya ya? Nah, ini ada yang lagi Bang bertanya. Dia bilang itu Kang masih tetap keluar indikator seperti di foto. Nah, seperti masih digambar itu, tanda jam itu. Kemudian ada lagi nih. Astagfirullah, langsung sama yang punya. Kenapa lagi Kang? Sama yang bertanya ya. Astagfirullah, kenapa lagi Kang? Kan kemarin udah sembuh sekarang. Udah sembuh kan? Udah sembuh Kang. Dia bilang, iya, kenapa kumat lagi? Akhirnya cek kabel yang PCB driver Kang. Oke. Nah, mungkin kalau PCB driver itu sebetulnya posisinya
Kalau saya jelasin dikit Bang ya. Posisi kaset driver itu, PCB driver itu adalah posisinya di belakang limbah. Tempat limbah pembuangan itu berada di posisi belakang situ Bang. DC PCB drivernya. Tapi kalau menurut saya itu sama sekali, maaf ya, ini pengalaman saya. Kita sharing di sini Bang ya. Siapapun bisa komentar, bisa memberikan pendapatnya masing-masing sesuai pengalamannya masing-masing. Nah, kalau saya kurang sependapat, kurang sepaham ketika yang diponis adalah PCB drivernya. Ya, itu masih jauh ke situ Bang ya. Nah, terus dia jawab, iya Kang. Terus ada lagi, bosku, kalau laci 1 kertas nggak narik, apa yang sudah diganti semua tetap nggak narik. PCB driver udah Kang, menurut dia toh. Nah lanjut lagi kita di komentar selanjutnya. Dia bilang PCB aman Kang, soalnya ada bekas roll di kertas. Nah ini makanya kenapa nggak ada hubungannya ke PCB drivernya. Kalau saya sangat jauh larinya ke situ ya. Nah terus masih belum beres Kang. Bisa fotokan bukan pintu sampingnya, lalu foto. Buka ini. Masih belum beres Kang. Bisa foto kan, buka pintu sampingnya, lalu foto. Nah ini. Jadi bertanya ulang, di foto apanya Om? Saya bilang. Nah, terus coba cek, ada lagi. Coba cek pelatu sensornya kalau ada kawat penyangganya yang lepas. Terus bahkan sudah saya lepas, bersihkan Om. Penyebab awalnya seperti apa kan? Pas kopi atau gimana? Nggak ada penyebabnya Om. Pas standby ada konsumen mau fotokopi, tekan tombol on, layar LCD nyala barengan dengan indikator pintu samping. Seakan terbuka ada titik oranye itu, cek jam. Nah, jadi dia cek di programnya itu, cek jam programnya itu PS28, bongkar dan ganti sensor masih tetap. Karena memang salah, bukan itu Bang ya. Biar diganti sensor yang double itu. Nah, ini mungkin seperti di gambar ini, kalau lihat teman-teman lihat ini. Jadi yang dilingkari merah ini, yang dimaksud itunya suruh dibongkar, bahkan suruh diganti. Nah, orangnya itu sudah ganti sensornya kedua-duanya. Tetap sama karena memang bukan di situ masalahnya. Kalau dari saya ya, bukan di situ masalahnya. Kalau saya ini nggak butuh 5 menit ini Bang. Bener ini. Mungkin 1 menit selesai ini Bang ya. Cuma dimodal ditiup atau dipancing, cabut ulang dulu baru pasang. Tapi nanti saya jelaskan Bang di akhir video ya. Sensor yang di bawah roll regis sudah dicek. Belum Om. Ini kelupaan. Oke Om, besok tak lanjut. Buka sekarang, Madeh ada keperluan keluar. Nah, situ. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, nah sensor 2 ini juga bisa jadi cek. Nah, seperti yang digambar teman-teman lihat yang dilingkari. Teliti juga, mana tahu ada penyangga sensornya lepas. Soalnya dulu pernah ngalamin. Nah, ini pernah ngalamin katanya ya. Ini sesuai pengalamannya ya. Oke, kita hargain kawannya. Kalau power on itu bukan dari sensor, tapi dari pintu area PS28. Coba aja kalau ada mesin satunya lagi dioper pintunya samping atas. Sensor di dalam pintu. Nah, ini hampir ini, Bro. Kalau saya pernah ngalamin tapi mesin medium 4570, sensor di dalam pintu tertutup tinta. Sensor pintu kalau saya kasih obeng, dia mau sebentar, kemudian titit lagi gambar pintu samping atas. Nah, oke. Sekarang menurut Dirayuris Bang, kalau saya dengan beberapa komentar, kemudian saya sudah melihat foto, melihat gambar-gambarnya, kalau saya memprediksikan cuma 1 sensor pintu. Oke, sensor pintu itu berdekatan dengan switch pintu samping ya, yang atas. Nah,
Di situ kalau teman-teman lihat pintu itu, di dalam pintu itu ada macam apa? Tusukan, kayak tusukan gitu, Bang. Nah, itu yang dorong nanti yang buka tutup sensor. Sebetulnya yang masalah di situnya, Bang. Bukan sensor regis vertikal yang 2 itu. Maaf, ini pengalaman saya. Nah, kenapa bisa terjadi tanda jam? Biasanya dia itu rumah sensornya itu, kerangka sensornya itu biasanya terlepas. Ya, karena keseringannya buka tutup. Bisa dia terlepas atau memang dia sudah kotor dalam sensornya. Ya. Nah, caranya seperti apa? Ini maaf ya, kita nggak bisa praktek, cuma paling tidak saya memberikan gambaran ke teman-teman. Biarkan pintunya terbuka. Kalian bisa ambil, saya biasa lakukannya itu pakai menggunakan puntung rokok. Ujungnya rokok gini, Bang. Saya kasih gepeng sedikit, baru saya kasih masuk. Nah, kalau teman-teman bisa melepasnya, itu sangat mudah. Kita lepas dari depan ya. Kalau generasi 6570 mau 5075. Bisa kita lepas dari depan. Nah, kalian bisa mengetesnya menggunakan sensor lain. Tidak ada masalah. Kalian mau ambilkan dari kaset delivery-nya, oper ke situ. Entah mau sensor dari mana, itu sama aja, Bang. Bisa kalian tes. Ya, jadi saya itu lebih fokus ke sensor pintu samping yang paling atas. Itu kok masalahnya kalau dari saya. Nah, kalau kalian punya pengalaman silahkan komen di bawah. Kita di sini sharing. Maaf, saya tidak pernah menggurui. Kita di sini sharing sesuai pengalaman kita masing-masing. Dan mudah-mudahan share video ini, mudah-mudahan teman-teman yang lain yang saat ini mengalami atau sedang mengalami masalah yang sama mungkin bisa mereka coba di mesin fotokopinya. Terima kasih. Next, sampai jumpa di video-video selanjutnya.